Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin meminta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin stitch ya videonya. Di dalam video ini anak yang cantik ya. Pakaiannya bagus, muslimah yang baik nampaknya. Akan tetapi di dalam celotehannya, di dalam video singkat yang dia buat melalui musik yang rame itu, dia mencelah, menghina, menghujat salah satu calon presiden. Menurut banyak komen-komen di kolom komentar, bahwa salah satunya mundur wir, misalnya kan, kami tidak perlu makan gratis, mundur wir, presiden kami orang agamis, dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan salah satu kata yang dia klarifikasi di sini adalah penggunaan kata autis. Autis itu maknanya sungguh menyakitkan orang yang dialamatkan. Untuk itu dia dalam kesempatan yang ini dia meminta maaf kepada warga negara Indonesia, khusus yang tua-tua yang merasa tersinggung. Dalam hal ini saya menyarankan kepada siapapun, apalagi seorang muslim, seorang muslimah yang sudah berhijab, itu utamakanlah menjaga sikap, menjaga adab, ya, akhlak, apalagi lisan. Karena perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, salamatan insani fi habsil lisan. Seseorang itu keselamatannya paling utama sekali ditentukan oleh lisannya. Kalau lisannya tidak baik, maka dia akan menjadi tidak baik. Contoh, manakala Anda menjatuhkan orang lain di depan orang banyak, berarti Anda menjatuhkan kehormatan Anda sendiri di depan orang banyak. Apabila Anda menyakiti orang melalui lisan Anda, sebaliknya semua akan kembali kepada Anda. Apabila Anda meremehkan seseorang, meremehkan orang banyak, berarti Anda meremehkan diri Anda sendiri di hadapan orang banyak. Jaga lisan. Karena seorang muslim yang baik perempuan maupun laki-laki, itu hendaklah menjaga lisan, menjaga akhlak dan adab. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairon aw liyasmut." Nah, manakala seseorang memang benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, mengikuti perintahnya dan menjauhi semua larangannya sesuai dengan ajaran dan firman Allah SWT di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dia wajib mengikuti ini. Menjaga lisan, berbicara yang baik-baik. Nah, ingat dulu, berpikir dulu, introspeksi diri sebelum melakukan suatu postingan, suatu tulisan, suatu komentar. Dipikir ulang. Bisa jadi menyebabkan seseorang itu dikasuskan, dipenjarakan, dibenci, dicaci, diomeli, bahkan bisa dikeroyok massa. Ingat itu. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan lebih baik diam manakala itu tidak baik. Untuk apa sih? Apa untungnya kita mencaci, merendahkan, menghina, menghujat? Enggak ada untungnya. Tuh orang yang jadi presiden tetap jadi presiden, ya kan? Anda akan jadi apa? Kita akan jadi apa? Jadi ingat, ya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita perlu saling mengingatkan. Apabila itu tidak baik, kita beri masukan, saran, solusi dengan cara yang baik, dengan tidak menghujat. Untuk kita yang telah mendengarkan video ini, ya,
Adinda ini benar-benar sudah meminta maaf dengan sebenar-benarnya. Sebagai bukti dia tulus untuk meminta maaf, mungkin karena inisiatif dari diri sendiri karena rasa takut atau karena giringan teman-temannya, atau karena diancam gitu kan, atau bakal sudah ditangkap. Bisa jadi anak ini ya. Maka kita yang mendengar atas permintaan maaf beliau dengan sungguh-sungguh, bahwa dia mengatakan, demi Allah saya tidak mengetahui makna dari kata austis. Saya bersumpah. Nah, kita ambil maknanya ya. Kalau dialah benar-benar bersumpah, artinya dia penuh ketakutan. Dia ada penyesalan. Dia takut akan ancaman dan lain sebagainya. Terlepas dia bertaubat atau introspeksi diri sebenarnya atau tidak. Maka bagi kita yang mendengarkan, bagi kita orang tua mungkin ada yang tersinggung dengan ucapan, tingkah laku dan adabnya, mari maafkan. Karena dengan memaafkan kita akan mendapatkan pahala ampunan dan pahala surga yang diberikan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi insan-insan yang bertakwa. Karena di dalam surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin anduhas samatu wal ardu iddat lil muttaqin allazina fi sarai wa daro wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sangat bangga, sangat senang, sangat menghargai, sangat menyantuni orang-orang muslim yang mampu menahan amarah, mampu menyimpan kebencian, mampu menyimpan kedengkian, mampu memberikan maaf kepada siapapun walaupun dia tersakiti. Ini. Dan untuk itu Allah SWT menjanjikan ampunan dan pahala surga. Bukankah kita tidak mau mendapatkan ampunan dan pahala surga? Sesakit-sakit apapun, sebenci-benci apapun, maka mari kita maafkan. Memaafkan jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Karena Allah SWT saja memaafkan. Dan untuk yang meminta maaf atas kesalahan, atas kekilapan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, tidaklah seseorang itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT kecuali kemuliaan. Artinya kalau kita meminta maaf dengan tulus, itu kita akan mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Subhanallah. Dan satu lagi, kita sakit, tersinggung, terlukai, maka Allah SWT memerintahkan kita, menyuruh kita, memaklumatkan kepada muslim, orang-orang sudah beriman, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbun ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya apa? Kata Allah SWT, kalian benci, merasa tidak teradili, merasa teraniaya, terzolimi, maka maklumi mereka, maafkanlah mereka. Tidakkah kalian juga mau dimaafkan oleh Allah SWT? Tentu, karena Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Untuk itu, sahabat seiman, sebagai saran dari akhir dari video stage ini, mari kita jaga ketakwaan kita kepada Allah SWT dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayi'atal hasanatan tamhuha wa kholiqin nas bihulqin hasan. Di samping ketakwaan kita perlu menjaga lisan, perlakukan manusia dengan akhlak yang mulia. Hablum minallah, hablum minan nas. Semuanya perlu seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.